itu, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang mangrove yang ada di Teluk Palu. Sebelum kita membahas apa itu mangrove, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Mangrove adalah tumbuhan atau komunitas tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut air laut atau di daerah air payau. Hutan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir serta memberikan berbagai manfaat ekonomi. Namun, pasca tsunami 2018, luas mangrove di Teluk Palu mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 12%. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi nilai ekonomi hutan mangrove yang tersisa serta dampak kerusakannya terhadap masyarakat. Jumat 28 September 2018, menjelang malam atau lebih dikenal maghrib, gempa dahsyat dengan kekuatan magnitudo 7,4 mengguncang kota Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Tidak lama kemudian, gelombang air besar datang menghancurkan apa saja yang dilaluinya di kawasan Teluk Palu. Menerjang tsunami, pemukiman, gedung-gedung, rumah, hingga rumah ibadah hancur. Korban berjatuhan sana-sini, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga yang lanjut usia. Korban jiwa yang tercatat mencapai 4.340 orang. Gempa bumi magnitudo 7,4 pada 28 September 2018 menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang 2,2 meter hingga 11,5 meter di Teluk Palu. Berdasarkan data pemerintah, tsunami setinggi 11,3 meter terjadi di Desa Tondo, Palu Timur, Kota Palu. Sedangkan tinggi gelombang terendah tercatat 2,2 meter terjadi di Desa Mapanga, Kabupaten Donggala. Hutan mangrove di Donggala terbukti melindungi masyarakat Kelurahan Kabonga di Kabupaten Donggala dari ombak tinggi tsunami. Ketika bencana terjadi 5 tahun lalu, hal ini membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove untuk meredakan terjangan tsunami di masa depan. Jadi ini merupakan salah satu gempa bumi dan juga tsunami yang paling mematikan yang pernah terjadi di Indonesia. Namun di Kelurahan Kabonga Besar di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang merupakan salah satu kawasan di bagian Teluk Palu itu justru menjadi kawasan yang paling aman karena kondisi tegakan benteng bakau itu menjadi benteng yang kokoh untuk melindungi warga masyarakat sekitar dari amukan air laut. Berdasarkan penelitian, mangrove yang ada di kawasan Teluk Palu itu semakin menipis karena alih fungsi lahan. Bahkan 80% mangrove yang ada di Teluk Palu itu hanya berada di Kabupaten Donggala. Itu pun yang paling banyak ada di Kecamatan Banawa yang wilayah yang terlindungi dari amukan tsunami. Kondisi hutan mangrove di Teluk Palu setelah terjadinya tsunami pada tahun 2018. Kondisi hutan mangrove di Teluk Palu mengalami kerusakan yang signifikan. Luas hutan mangrove menurun sebesar 12% dari 66,89 hektar menjadi 59,11 hektar. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kerusakan fisik akibat bencana dan aktivitas manusia, seperti penebangan dan konversi lahan. Dampak kerusakan hutan mangrove. Kerusakan hutan mangrove membawa dampak negatif yang luas, antara lain 1. Penurunan produktivitas perikanan. Hutan mangrove berfungsi sebagai tempat pemijahan dan pembesaran berbagai jenis ikan. Dengan berkurangnya mangrove, populasi ikan juga terancam. Kedua, erosi pantai. Mangrove membantu menstabilkan tanah. Kehilangannya meningkatkan resiko erosi yang merusak pemukiman dan infrastruktur di pesisir.
Nah, yang terakhir adalah kehilangan biodiversitas. Hutan mangrove merupakan habitat bagi berbagai spesies. Kerusakan ini mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut. Kemudian ada persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove. Masyarakat sekitar memiliki persepsi yang tinggi terhadap manfaat hutan mangrove. Mereka menyadari pentingnya ekosistem ini untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sebagai sumber penghidupan. Namun, pemahaman mereka tentang pengelolaan dan perlindungan hutan mangrove masih tergolong sedang. Ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai pentingnya menjaga ekosistem tersebut. Ada beberapa tahap strategi pengolahannya ideal untuk hutan mangrove di Teluk Palu. Di antaranya, yang pertama ada rehabilitas, di mana kita akan mengembalikan area mangrove yang telah terdegradasi untuk meningkatkan luas dan fungsi ekosistem. yang kedua, mengedukasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove dan cara-cara untuk melindunginya. Dan yang terakhir, ada kolaborasi, di mana kita akan mendorong kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Premiumbeat.com. gempa bumi lagi. Masyarakat terhadap hutan mangrove. Bumi, Palu.